Episode kali ini memang spesial teman-teman karena saya tidak di studio melainkan di luar. Saya cukup terkejut ketika hendak menghadiri undangan pernikahan sepupu dan akhirnya pesan online taksi. Ini adalah kali pertama saya gunakan layanan ini di Timika karena sebelumnya tidak ada sama sekali. Dan kesempatan pertama, pengalaman pertama, saya bertemu dengan satu-satunya perempuan Papua pertama yang jadi sopir taksi Maxim di Papua, Mary Christina Waromi. Bisa jadi cuman kakak Mary ini saja ya. Kalau ada yang lain di se-Papua Raya, tulis di kolom komentar. Disclaimer, video ini bukan video endorse, tetapi sosok Mary Christina Waromi ini patut kita jadikan sebagai teladan dan inspirasi. Alright, mari kita mulai. Puji Tuhan, saya seorang mahasiswa S1 di STT Priago, kelas Timika. Jurusan yang saya ambil yaitu pendidikan agama Kristen dan S2-nya teologi. Di sini yang saya paling nikmati yaitu saya senang karena waktu saat saya bergabung dalam Maxim, ada banyak orang-orang yang tadinya saya tidak kenal, saya jadi bisa kenal. Tapi dengan Maxim, kami boleh kumpul, boleh saling mengenal antara satu dengan yang lain. Ini hal yang luar biasa. Saya mulai bawa mobil dari tahun 2021. Waktu itu sempat saya ikut training bagaimana untuk dapat license dan bisa mengemudi. Puji Tuhan sekali saja dan saya belajar sendiri. Mulai naik dari mobil, kasih keluar mobil dari garasi, mulai jalan pelan-pelan. Itu yang saya lakukan. Akhirnya bisa sampai sekarang. Saya punya satu keinginan bahwa saya harus punya suatu gelar, dan kalau kita mau lihat sekarang ini, zaman ini mulai ada perubahan. Kalau kita lulus dengan ijazah SMA saja belum cukup untuk mencari pekerjaan. Dengan usia saya yang sudah semakin tua, itu tidak kurang sukacita. Kalau kita punya keinginan dan niat untuk belajar, kenapa tidak kita kuliah. Dan punya satu kerinduan bahwa saya harus punya sebuah pelayanan, yaitu mungkin ada buka pelayanan gereja atau pos PI, dan ini sudah diharuskan untuk para hamba Tuhan, bahwa setiap hamba Tuhan harus punya gelar S1 atau S2. Ya. Ya. Ini yang menjadi kendala buat saya, bagaimana saya harus membagi waktu, karena saya ini bukan robot, saya manusia. Tetapi saya selalu berdoa bahwa Tuhan kasih saya kekuatan untuk bisa lakukan semua itu. Yang pertama mungkin pagi, kalaupun ada sesuatu yang saya bisa lakukan buat anak-anak, seperti mengantar ke sekolah, mengerjakan mereka punya makanan, menyiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dan kedua, di siang hari mungkin kerjakan tugas-tugas kuliah, dan lalu pergi kuliah dan pulang harus pergi ibadah. Rahasianya ada pada kekuatan doa. Saya kuat, saya mampu, saya bisa, itu karena Tuhan. Bukan karena saya, tapi semua karena Tuhan. Karena segala sesuatu, saya selalu bilang bahwa Tuhan mampukan saya, yang selalu menjadi moto saya. Saya ada mengenal beberapa sedikit karena saya dulu sempat kerja di perusahaan dan ada di bengkel, di shop bersama dengan teman-teman laki-laki, dan saya pernah terjun dalam kerjaan mekanik, dan saya juga mengenal akan spare part atau alat-alat yang ada di mobil. Kalau untuk selama Maxim ini mungkin saya bawa Maxim, mungkin terkendalanya untuk mesinnya sih oke. Mesinnya nggak terlalu ada terkendala. Untuk saya pentingnya pelatihan untuk apa? Kita punya wanita-wanita Papua. Kenapa saya bilang itu penting? Karena wanita bukan saja harus duduk di dapur. Artinya kalau dia sekolah tinggi lalu dia punya titel bawa kembali ke dapur untuk kerjakan sesuatu di dapur ini. Banyak orang-orang berpikir bahwa mungkin harus seperti itu. Kalau untuk saya tidak. Dan pelatihan ini harus dilakukan untuk semua wanita, supaya wanita tidak dibilang harus terbelakang, tapi mereka bisa berdiri sebagai laki-laki juga. Seperti saya sekarang ini. Kalau tadinya saya tidak bisa bawa mobil, saya bisa bawa mobil.
Dan saya bisa kerja sebagai laki-laki, berdiri sebagai kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga. Jadi mari kita melihat apa fungsi pelatihan dari yang tidak tahu kita bisa menjadi tahu. Kalau kita bisa dilatih untuk bisa menyetir mobil, bisa dilatih untuk melakukan misalnya kerjakan sesuatu yang bisa dijual menghasilkan uang, itu kenapa tidak kita lakukan? Karena zaman sekarang wanita sudah disamaratakan dengan laki-laki. Jadi tidak semua pekerjaan laki-laki yang harus mengerjakan. Tetapi kalau lewat pelatihan sudah ada, berarti semua apapun bisa dilakukan oleh wanita. Saya pikir dengan pendidikan sekarang ini, apalagi ijazah, kalau cuma ijazah SMA, orang mencari pekerjaan tuh agak sulit. Dan ini dibutuhkan S1 dan S2. Dan kalau kita mau lihat sekarang ini, yang punya gelar-gelar seperti itu yang layak boleh mendapatkan pekerjaan. Nah, itu sebabnya saya pikir usia tidak menjadi suatu kendala untuk kita untuk mencari pendidikan semasa kita masih bisa untuk belajar dan menempuh masa depan. Teman-teman, seru sekali diskusi kita dengan Kakak Mary. Tapi sayang sekali kita harus berpisah sejenak karena saya sudah tiba di tempat tujuan. Dan kita akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan Kakak Mary Waromi di kali berikutnya. Dadah, thank you kakakku, Tuhan berkati, sudah naik Maxim. Sehat selalu.